Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik terkait dengan implementasi sekolah penggerak yang sudah kami lakukan kurang lebih 7 bulan ini, khususnya di SD Negeri 40 Kelapa. Namun teman-teman semua, jujur saya agak bingung terhadap apa sih topik yang cocok dari materi ini, sehingga saya memang sengaja untuk tidak mencantumkan topik atau judulnya. Saya sengaja hanya mencantumkan gambar supaya kita dapat memaknai apa sih yang makna yang terkandung dalam gambar tersebut. Di sini kalau kita lihat ada gambar yang bertuliskan sekolah penggerak, ada emoji semangat dan juga gambar papan yang bermakna masa depan dan masa lalu. Sehingga gambar ini kita bisa memaknainya sebagai sekolah penggerak adalah semangat untuk mengubah masa lalu pendidikan yang kelam menuju pendidikan yang lebih baik atau masa depan pendidikan yang lebih baik. Semoga teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memulai dengan moto yang akan kami usung dalam implementasi sekolah penggerak, yaitu SD Negeri 40 Kota Ternate berupaya untuk menjadi sekolah yang nyaman, guru penyayang, siswa senang. Moto-moto inilah yang akan kami jabarkan dan berbagai kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik baik program-program sekolah. Yang pertama teman-teman, saya memulai dengan tahap awal. Bagaimana kami bisa tertarik untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Karena informasi yang kami peroleh bahwa tujuan dari sekolah penggerak ini adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ini adalah motivasi awal sehingga kami bisa tertarik untuk mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak. Kemudian yang kami pahami juga bahwa sekolah penggerak ini memiliki banyak sekali manfaat, yaitu sebagai manfaatnya adalah percepatan digitalisasi sekolah, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga kami tertarik untuk mengikuti itu. Nah, pada tahap awal program sekolah penggerak ini, yaitu tahap 1, kami mencoba mendaftarkan diri. Dalam pendaftaran tersebut kami mengisi data diri, mempersiapkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan, termasuk salah satu dokumen yang sangat penting adalah pernyataan yang kami buat bahwa ketika kami terpilih, kami harus siap menjalankan aktivitas atau mengimplementasikan semua program sekolah penggerak selama 4 tahun. Nah, kemudian yang berikut kami mengisi kurikulum vitae yang menjadi informasi awal dari pemerintah untuk menilai siapa kami atau sosok yang akan mengikuti ini. Kemudian menuliskan esai. Nah, ini adalah tahap awal yang kami lakukan untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak. Teman-teman semua perlu dipahami pada tahap awal ini animo sekolah-sekolah seluruh Indonesia sangat besar, yaitu ada 12.500 kepala sekolah yang mengikuti program atau seleksi program sekolah penggerak ini. Nah, pada tahap 1 ini ternyata yang lulus hanya 7.500 kepala sekolah. Termasuk kami bersyukur SD Negeri 40 merupakan salah satu sekolah yang terpilih dari 12.500 sekolah di tahap 1 ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kami mengikuti lagi tahap 2, yaitu tes bakat skolastik. Di sini kami mengisi jawab berbagai pertanyaan yang terkait dengan baik itu pembelajaran maupun terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian kita. Cara kita berpikir menganalisis sesuatu, cara menghadapi masalah. Semua ini kami lakukan atau kami dapatkan pada tes skolastik ini. Dan teman-teman perlu ketahui, dari 7.500 kepala sekolah yang lulus di tahap awal tadi, ternyata yang lulus hanya 5.000 kepala sekolah. Dan alhamdulillah sekali lagi, SD Negeri 40 merupakan salah satu sekolah yang lulus di tahap 2 ini. Nah, selanjutnya kami mengikuti tahap 3 lagi teman-teman, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di sini kami dihadapkan oleh dengan 2 orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang luar biasa di bidang pendidikan. Kami banyak ditanya, diwawancarai terkait dengan program-program inovasi apa yang akan kami lakukan maupun yang kami sudah lakukan. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang di sekolah, bagaimana upaya sekolah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, bagaimana upaya sekolah berkolaborasi dengan orang tua dan sebagainya, bagaimana sekolah dapat menggerakkan potensi-potensi yang ada di sekolah agar sekolah itu bisa mampu menjadi sekolah yang baik tentunya, sekolah yang melahirkan anak-anak yang luar biasa.
Nah, ini di tahap 3 teman-teman, dan alhamdulillah kami juga lulus di tahap ini. Jadi dari 5.000 kepala sekolah yang mengikuti tahap 3 ini, kami yang lulus ada 2.500 kepala sekolah masuk. Nah, ini merupakan kebanggaan tersendiri karena dari awal yang mengikuti ini sangat banyak kepala sekolah seluruh Indonesia. Nah, dan pada akhirnya yang terpilih pada program Sekolah Penggerak Angkatan 1 ini 2.500 kepala sekolah. Nah, sehingga kami ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak Angkatan 1. Untuk Kota Ternate teman-teman, perlu juga diketahui ada 8 sekolah yang lulus di program Sekolah Penggerak ini, yaitu 2 sekolah dari jenjang PAUD, 4 sekolah dari jenjang SD, dan juga 2 sekolah dari jenjang SMP. Kami merasa sangat bangga, bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari program pemerintah yang menurut kami sangat luar biasa. Selanjutnya teman-teman, kita mulai ke tahap pra-implementasi Sekolah Penggerak. Nah, setelah kami nyatakan lulus, tidak serta-merta kami langsung melaksanakan atau mengimplementasikan Sekolah Penggerak ini, tetapi kami dibimbing melalui kegiatan bimbingan teknis. Kami juga dipanggil untuk rapat koordinasi oleh kementerian. Nah, selanjutnya kami juga diberi pelatihan yang setiap sekolah yang dilatih itu kepala sekolahnya, pengawas sekolah di sekolah tersebut, dan juga 4 orang guru khusus di jenjang SD teman-teman. Nah, karena kami kebetulan di jenjang SD, sehingga yang mengikuti pelatihan Dewan Komite Pembelajaran ini ada 1 kepala sekolah, 1 pengawas, dan 4 orang guru yang terdiri dari guru kelas 1, guru kelas 4, guru mapel yaitu guru PJOK, dan juga guru agama. Kami dilatih kurang lebih selama 10 hari untuk bagaimana mengimplementasikan Sekolah Penggerak ini. Mulai dari bagaimana membuat atau menyusun kurikulum, bagaimana melaksanakan proses pembelajaran, mempersiapkan pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk asesmen penilaian. Karena kita tahu bersama bahwa pembelajaran di Sekolah Penggerak mengedepankan pembelajaran paradigma baru, di mana salah satu indikator untuk mengukur pembelajaran paradigma baru ini adalah guru mampu mendiagnosa siswa atau murid apa sih kebutuhannya dalam proses pembelajaran. Tugas ini harus dilakukan oleh guru, tujuannya agar guru mengetahui kemampuan, kapasitas siswa atau murid, sehingga apa yang dilaksanakan atau yang diajarkan oleh guru itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita mulai pada tahap implementasi. Nah, dalam tahap implementasi ini kami melakukan workshop penyusunan kurikulum sebagai pedoman kami dalam melaksanakan Sekolah Penggerak ini, dan workshop penyusunan bahan ajar oleh DKP, guru tadi yang 4 orang. Lalu kita melakukan workshop penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman semua, ini menarik. Dalam program Sekolah Penggerak kita mengenal yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam proyek penguatan profil Pancasila ini diwajibkan setiap sekolah membuat proyeknya minimal dalam 1 semester 1. Nah, kebetulan kami di SD Negeri 40, proyek kami saat ini kita memilih tema kearifan lokal, dengan subtemanya yaitu cerita menarik. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini, siswa-siswa kita diajarkan bagaimana membuat sebuah karya atau proyek untuk sebagai produk mereka, bahwa mereka itu bisa melaksanakan, dibimbing oleh guru mereka dengan baik. Nah, kita di SD Negeri 40 Kota Ternate, proyek kami yang mengusung itu yaitu bagaimana membuat cerita menarik. Jadi anak-anak kami membuat cerita sendiri, mereka yang menulis sendiri, ide dari mereka terkait dengan pengalaman yang menarik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan anak-anak kami itu luar biasa semangatnya dalam menyusun, sehingga hasil dari proyek ini berupa buku kumpulan cerita-cerita menarik dari anak-anak kami. Dan insya Allah buku ini dalam waktu dekat kami akan cetak, karena saat ini masih dalam proses pengeditan. Nah, buku yang di dalamnya karya anak-anak, tulisan anak-anak terkait dengan cerita menarik atau pengalaman hidup mereka yang luar biasa mereka ceritakan dalam bentuk cerita. Nah, kemudian kita melaksanakan penerapan pembelajaran paradigma baru. Nah, ini kemudian pendampingan secara berkala dari pihak, dari pelatih ahli, dari LPMP. Kita setiap bulan di coaching, apa yang menjadi kekurangan kita diskusikan, kita cari solusinya, kita didampingi terus-menerus agar implementasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut teman-teman, implementasi program sekolah kami. Nah, ini yang paling penting, yaitu bagaimana membuat sekolah nyaman, guru penyayang, dan yang pada akhirnya siswa senang. Ini moto dari sekolah kami. Kami berharap sekolah kami menjadi sekolah yang sangat nyaman sehingga anak-anak bisa berlama-lama di sekolah. Jadi ketika anak itu di rumah, dia ingin cepat-cepat ke sekolah. Ketika anak
di sekolah dia tidak mau cepat-cepat pulang. Ini yang menjadi salah satu keinginan kami, sehingga untuk mencapai ini banyak sekali hal yang kami lakukan. Di antaranya adalah bagaimana membenahi lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang sangat nyaman dengan membuat berbagai macam memperbaiki bermacam sarana prasarana termasuk ruang kelas. Alhamdulillah kami SD Negeri 40 begitu banyak mendapatkan bantuan karena bagian dari sekolah penggerak ini. Nah, ini yang membuat kami merasa bersyukur sekali ketika bersyukur sekali bahwa ketika kami terpilih sebagai sekolah penggerak, banyak intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada kami untuk bagaimana membuat sekolah, sarana prasarana sekolah. Bahkan ada berbagai macam bantuan-bantuan lainnya, termasuk kita diberi bantuan berupa anggaran yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain, yaitu kita diberi bantuan pos kinerja. Nah, kemudian kami juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari perguruan tinggi dan dunia usaha dan juga dunia industri, dari kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang paling penting, kami mampu atau bisa berkolaborasi dengan orang tua melalui pembentukan paguyuban kelas, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di kelas itu semua dapat dibicarakan dengan orang tua. Seperti itu. Nah teman-teman, ini tahapan implementasi sekolah penggerak, sehingga perlu kami memberikan sedikit dokumentasi implementasi. Sengaja pada kesempatan ini dokumentasi ini kami perlihatkan untuk sedikit memberikan semangat atau motivasi kepada teman-teman lain agar mungkin bisa jadi semacam motivasi untuk bisa mengikuti program sekolah penggerak di angkatan berikutnya. Jadi teman-teman, ini yang pertama kami melakukan workshop penyusunan kurikulum, melakukan workshop penyusunan bahan ajar dan juga proyek kekuatan Pancasila. Ini semua itu dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam implementasi sekolah penggerak. Kemudian ada dokumen kami diberi penguatan, diberi bimbingan oleh para ahli, pelatih ahli kami. Nah, yang berikut teman-teman, ini adalah proses pembelajaran pada masa pandemi yang kami lakukan. Alhamdulillah teman-teman guru telah mampu mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai macam aplikasi yang mereka gunakan. Nah, kemudian kami juga melakukan kegiatan program PHBS, program hidup bersih dan sehat, dengan melakukan kerjasama dengan pihak PMII. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan sekolah lainnya yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini kita lakukan terus-menerus untuk bagaimana bisa membuat sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman dan juga sehat. Nah, dokumen berikutnya teman-teman, ini adalah pendampingan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, ini juga ada lokakarya, ada monitoring juga beberapa kali. Nah, ini dilakukan terus-menerus untuk mendampingi kami dalam melaksanakan implementasi sekolah penggerak. Nah, ini teman-teman, yang berikut ada alhamdulillah SD Negeri 40 bukan cuma sekolah penggerak, tetapi ada salah satu gurunya yang juga guru penggerak. Ini adalah potensi yang luar biasa, sehingga guru tersebut kami jadikan semacam partner kerja yang luar biasa, karena dia dapat memberikan banyak sekali masukan kepada teman-teman, sehingga di sekolah kami kita membentuk yang disebut dengan komunitas praktis. Nah, dalam komunitas praktis ini saya sengaja memberikan tanggung jawab ini kepada guru penggerak kami. Nah, dia yang mengakomodir teman-teman guru lainnya untuk sama-sama ketika menghadapi masalah-masalah baik dalam pembelajaran maupun masalah-masalah lainnya, mereka dapat menyelesaikan, mencari solusi di komunitas praktik tersebut. Nah, teman-teman, ini menarik proses pembelajaran paradigma baru. Alhamdulillah teman-teman, kami sekolah penggerak khususnya di SD Negeri 40 diberikan begitu banyak bantuan dari pemerintah, termasuk kita diberikan Chromebook sebanyak 32 unit, dan ini bermanfaat sekali untuk melaksanakan program melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Nah, antusias anak-anak dalam proses pembelajaran itu sangat luar biasa, dan itu nyata sekali. Apalagi anak-anak yang mungkin tidak pernah bersentuhan dengan laptop dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan bantuan ini, kita manfaatkan itu dalam pembelajaran, memberikan semangat untuk belajar dari anak-anak ini sangat luar biasa. Bahkan pengalaman kami teman-teman semua, ada satu anak yang karena belajar menggunakan Chromebook atau laptop itu, orang tuanya bercerita bahwa dia setelah pulang dia meminta kepada orang tuanya untuk diberikan celengan kalau dalam bahasa kami. Nah, tujuannya adalah dia akan menabung. Jadi uang jajannya itu disisipkan untuk menabung, lalu
hasilnya dia akan memberikan laptop untuk pelajar di rumah. Ini luar biasa dampaknya. Kami sangat sekali bersyukur terhadap apa yang kami laksanakan hari ini, atau apa yang kami lakukan, karena kami tahu persis bahwa ini dampak yang sangat luar biasa dari program sekolah penggerak. Nah, ini teman-teman dokumentasi bahwa siswa kami, alhamdulillah ada beberapa siswa kami yang juga berprestasi dalam bidang olahraga. Pada kejuaraan tenis meja di tahun 2021 kemarin, siswa kami meraih juara 1 dan juga juara 2. Ada juga yang berprestasi di bidang olahraga lainnya seperti karate. Nah, siswa kami juga banyak sekali berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dibuat baik oleh organisasi profesi maupun dari pemerintah itu sendiri. Lupa misalnya mengambil peran dalam mengisi acara. Nah, yang berikut ini dokumentasi saat siswa kami melakukan asesmen nasional. Alhamdulillah mereka sangat bergembira sekali, tidak canggung, karena sebelum melaksanakan asesmen nasional para guru sudah membekali mereka dengan memperbiasakan penggunaan komputer atau laptop di sekolah kami. Nah, yang berikut teman-teman, bagian dari sekolah penggerak ini juga tidak hanya dilakukan di sekolah kami, tetapi kami juga memberikan motivasi atau mengkampanyekan terkait dengan sekolah penggerak di sekolah lain. Alhamdulillah kemarin kami sempat diundang sebagai narasumber untuk melakukan pendampingan terhadap teman-teman kepala sekolah di Halmahera Barat untuk bisa lulus dalam seleksi sekolah penggerak di Angkatan 2. Dan alhamdulillah di Halmahera banyak ada beberapa sekolah yang kami lakukan proses pendampingan itu lulus, dan ini merupakan kebanggaan tersebut lakukan. Nah, ini ada dokumentasi terkait dengan kegiatan Lokakarya 3 kemarin sudah kami lakukan. Kemudian ada pendampingan juga. Yang berikut, ini adalah upaya kami teman-teman, adalah proses pembelajaran di kelas. Nah, ini juga kondisi sekolah kami. Perlu kami informasikan teman-teman semua bahwa sekolah kami itu sekolah yang tidak memiliki halaman seperti sekolah-sekolah lain. Sekolah kami cukup kecil, halamannya tidak ada, tetapi kami mencoba untuk membuat sekolah ini menjadi nyaman, menjadi indah dengan memanfaatkan kondisi sekolah itu sebaik-baiknya. Misalnya teman-teman, kalau kita lihat ada rak buku ini tempatnya di bawah tangga. Nah, kita buat rak buku dan tempat untuk anak-anak membaca yang kami sebut dengan pojok baca SD Negeri 40 Kota Ternate. Ini ada pemanfaatan ruang yang sempit menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang berikut teman-teman, ini dokumentasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa Chromebook, ada juga bantuan mobiler, rehab kelas dan sebagainya. Banyak sekali bantuan yang kami dapatkan. Karena ini salah satu dari dampak kami sebagai sekolah penggerak. Ya, ini adalah pertemuan dengan para orang tua. Nah, yang berikut ini teman-teman, ini menarik. Ternyata orang tua sangat antusias sekali di paguyuban kelas mereka. Mereka bersama wali kelas membenahi kelas mereka supaya anak-anak saat belajar itu nyaman, dengan memasang berbagai ada memasang gorden, memperbaiki meja mereka agar terlihat indah dan sebagainya. Ini adalah pojok baca kami. Nah, ini suasana saat anak-anak belajar di kelas yang menggunakan Chromebook. Ya, nah, ada juga dokumentasi saat anak-anak melakukan kegiatan proyek penguatan Pancasila khususnya di kelas 1 ini, yaitu terkait dengan kearifan lokal, yaitu permainan tradisional. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah implementasi yang sudah kami lakukan. Kami tahu persis, kami masih menyadari bahwa apa yang kami lakukan belum sempurna, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan lagi ke depan. Nah, yang berikut teman-teman, ini yang menarik adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini saya sengaja menampilkan ini bukan dalam bentuk instrumen apakah kami berhasil sebagai sekolah penggerak atau tidak, tetapi evaluasi ini dalam bentuk capture atau foto-foto yang kami ambil. Nah, ini evaluasi yang sangat menarik menurut saya adalah tepatnya kemarin kami diberi evaluasi oleh pemerintah, yaitu kami digantikan. Saat ini saya sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 40 Kota Ternate, karena kami dievaluasi oleh pemerintah. Mungkin ada alasan yang kami tidak tahu apa yang menjadi alasan pemerintah untuk memberhentikan atau menonjolkan kami, tapi kami tetap berprasangka baik. Pasti ada hal-hal yang dinilai oleh pemerintah bahwa memang kami mungkin tidak
bisa menjadi pemimpin di sekolah, pemimpin pembelajaran yang baik. Nah, untuk itu saya sengaja menampilkan ini untuk sebagai bahan. Ini adalah bagian dari evaluasi dari pemerintah, dan saya secara pribadi tidak menganggap ini hal yang luar biasa. Saya anggap ini adalah hal yang wajar. Nah, namun evaluasi yang lain, teman-teman, dalam bentuk dukungan yang luar biasa. Ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari guru, ada bahkan tak disangka-sangka dukungan dari berbagai macam teman-teman guru dari daerah-daerah lain. Ini adalah bagian dari evaluasi yang mereka lakukan. Sehingga ada dua hal yang mungkin sangat bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah Kota Ternate melakukan evaluasi berupa kami tidak lagi menjadi kepala sekolah, tapi di sisi lain banyak sekali dukungan yang kami dapatkan, baik dari orang tua, siswa, dari guru, dari teman-teman guru di sekolah lain, dari kepala-kepala sekolah lain, dari kepala-kepala sekolah penggerak. Banyak sekali dukungan yang mendukung kami untuk tetap semangat berkarya walaupun tidak lagi sebagai kepala sekolah. Bahkan ada, kalau saya bisa bacakan, ada yang menarik di sini teman-teman. Ya, coba bacakan. Ini dari guru saya. Ini guru saya dengan akun FB-nya Muna Maimuna ini. Dia memberikan tanggapan seperti ini. Kepsek yang terbaik, usiamu yang paling termuda dari sekian guru-guru di sekolah SDN 40 Kota Ternate. Masa kepemimpinanmu baru 2 tahun 1 bulan. Namun perubahan SDN 40 sangat cepat. Pemimpin punya talenta luar biasa. Banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapat darimu. Guru, orang tua, dan murid merasa kehilangan sosok pemimpin muda yang terbaik. Ini dari guru kami. Nah, ini juga ada dari teman di FB. Beliau ini adalah guru di salah satu kabupaten di Halmahera Tengah. Kebetulan pada tahun 2018-2019 saya pernah memberikan materi pada pelatihan kurikulum 2013. Dia memberikan komentar seperti ini, semoga ke depan lebih baik Pak Iki. Guruku juga waktu pelatihan K13 tahun 2018-2019. Memang sosok epsek seperti Pak Iki susah dicari. Iya, Caca juga kena dekat, saya semangat. Ya, ada juga ini dari Nur Asi. Nah, ini kebetulan guru kami. Mudah-mudahan ini hanya mimpi dengan emoji menangis. Ya, yang berikut banyak sekali ya teman-teman. Ada puluhan komentar atau dukungan kami. Ada juga yang mengatakan SDN 40 berduka. Nah, dan banyak sekali teman-teman. Ya, ada yang mengatakan ya Allah bantu kami pertahankan. Ya. Jadi ini saya kira teman-teman evaluasi yang kami terima setelah menjalankan program sekolah penggerak kurang lebih 7 bulan ini. Dari pemerintah mungkin menganggap kami belum berhasil sehingga kami diberhentikan dari jabatan kepala sekolah. Tapi saya merasa sangat bangga sekali. Banyak sekali dukungan yang mengalir untuk menyemangati kami agar tetap berkarya, tetap sabar, tabah dalam menghadapi apa yang dihadapi saat ini. Saya sangat bersyukur sekali banyak dukungan itu. Semoga apa yang ikhtiar yang kami lakukan selama ini sangat bermanfaat. Orang tua, guru, teman-teman banyak sekali mendukung. Namun apa daya, pemerintah mungkin tidak mendukung hal ini sehingga kami diberhentikan. Saya kira itu teman-teman, mohon maaf. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan petunjuk untuk tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia pendidikan ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.